Wasallam. Nah, Ada yang menggunakan ya, gitu tapi dong. saya begini Bang Juma begini, tapi di antara mazhab itu kalau begitu batal sholatnya sampai ada tuduhan seperti itu. Sama dengan wudhu, kalau wudhu kesenggol perempuan ulangi, mazhab lain mengatakan tidak. Jadi sebenarnya kan yang benar yang mana kan gitu. Semuanya benar. Gitu, orang yang menyentuh wanita kemudian mau melaksanakan wudhu ulang, sah itu. Kalau dia menyentuh kemudian perempuan dengan niatan yang maksiat, ada syahwat di situ, itu tidak sah, harus mengulang lagi wudhunya. Tidak ada masalah dalam Islam. Semua itu pernah dicontohkan oleh Rasul dan diajarkan dan menjadi ketetapan Rasulullah. Yang salah yang tidak wudhu atau yang tidak tayamum. Gitu. Seperti Yesus wudhu, tapi orang Kristen tidak wudhu. Nah itu. Yesus tayamum, kalian tidak tayamum. Gitu Bang. Yesus tidak mengajarkan wudhu, tidak ada perkataan Yesus untuk. Oh, tidak bisa. Di dalam kitab Imamat ayat 15 nomor 11, Keluaran 30 nomor 17 nomor 21, itu semua adalah pelajaran wudhu yang Yesus sendiri kemudian mengatakan tidak boleh dihilangkan. Matius 5 nomor 19. Ada aturan pembasuhan, ada aturan bagaimana mencuci tangan, mencuci muka, mencuci kaki, baru masuk ke dalam bait suci. Tidak boleh ada barang najis pada diri seseorang. Harus dia beribadah berdasarkan dengan perintah untuk mengkuduskan diri dan mengkuduskan bait suci. Tidak seperti di gereja, jangankan wudu, makan babi, mandi gereja Bang, nggak bisa kayak gitu. Bang Juma, kalau bicara babi haram, kalau itu alasan Islam, kalau di kitab Imamat, unta pun nomor 1 haram, unta, babi, unta. Jadi kenapa hanya babinya? Ada beberapa di kitab Imamat, tiba-tiba hanya babi, daging unta pun haram. Banyak lagi, ada berapa itu? Itu maksud saya. Di sini kalau kita lari ke situ ya. Nah, inilah kalau kita suka nyamar-nyamar jadi agama Yahudi. Agama Yahudi itu hanya untuk Yahudi. Hukum Taurat itu berlaku hanya untuk Yahudi, nggak berlaku untuk seluruh umat manusia. Itulah gunanya akal. Jangan namanya saja akal, tapi mulutnya berbicara selevel dengan pantat ayam, gitu Bang. Malu kalau kita itu manusia. Kalau di Taurat itu babi, unta, ini haram. Sekarang itu untuk Yahudi. Itu untuk Yahudi. Ya, sekarang Islam tolong terangkan babi itu menjadi haram. Apa persoalannya dengan Islam? Enggak ada persoalan. Seketika itu dilarang. Tidak ada kemudian persoalan. Allah melarang, ya sudah, selesai. Karena kami ini umat Islam, sami'ana wa ta'ana, kami mendengarkan dan kami mengikuti. Kami tidak membangkang. Kalau sekiranya Allah memerintahkan kami untuk jangan makan ayam, kami pun tidak makan ayam. Karena kami adalah hamba Allah. Kami hamba Tuhan yang harus tunduk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya mentaati segala peraturan yang Tuhan berikan. Karena Tuhan memberikan aturan kepada Bani Israel, kami tidak ikut-ikutan. Kami bukan nyamar-nyamar domba. Kami memiliki syariat sendiri, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kami ikuti ajaran Tuhan yang datang kepada Nabi kami. Kami tidak plagiat nyamar-nyamar agama Yahudi. Tidak seperti orang, bukan kitabnya tapi diambil terjemahannya, lalu dijadikan sebagai kitab. Tuh, demi apa? Untuk melancarkan aturan baru yang mereka buat-buat sendiri. Gitu Bang. Oh, kalau begitu Bang Juma, hanya orang Yahudi yang punya tradisi sunnah. Dan memang ada di kitab mereka. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tunggu dulu. Tidak bisa, karena Rasulullah mengajarkan, Nabi kami memerintahkan, ada beberapa hal yang fitrah dalam Islam. Salah satunya di antara 5 itu adalah bersunat, Bang. Itu perintah Nabi kami. Kami pengikut Rasul. Tadi Anda membaca atiullah wa atiur Rasul.
Iya kan? Anda tadi memberikan dalil itu. Saya mengatakan dalil itu jelas. Mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Nah, Rasul kami memerintahkan untuk bersunat. Kami bersunat. Rasul dikasih kapasitas untuk memberikan dan menjabarkan apa yang diserukan oleh Allah di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 101, 123. Gitu. Ikutilah ajaran Ibrahim. Salah satu ajaran Ibrahim adalah sunnat. Maka kami diperintahkan mengikuti itu. Nah, Islam sunnat, Yahudi sunnat, Kristen tidak sunnat. Ikut siapa? Coba, ikut siapa? Yahudi ikut Nabi Ishak, Islam ikut Nabi Ismail, Kristen ikut siapa? Setan tidak sunat, Bang. Dan satu hal lagi yang saudara Joas harus tahu. Di dalam kitabnya Yahudi, Yesaya 66 nomor 17, nomor 15 sampai 17, Tuhan pencipta langit dan bumi akan datang membakar pemakan babi dan pemakan tikus. Tidak ada tertulis pemakan onta. Nah, kamu pemakan babi, kamu akan dibakar oleh Tuhan. Ada nggak tertulis Tuhan akan datang membakar pemakan babi? Tak ada. Yang dibakar pemakan babi. Pemakan onta. Nggak ada pemakan onta mau dibakar. Yang ada pemakan babi. Dan Kristen identik dengan menu makanan yang bernama babi. Pusing kepala orang Kristen kalau dalam satu hari tidak makan makanan haram yang diharamkan oleh Elohim. Pusing 7 keliling. Lupa istrinya. Lupa anaknya. Kalau dia tidak makan babi dalam sehari. Itu, Bang. Sedangkan itu adalah makanan yang diharamkan oleh pencipta langit dan bumi. Kenapa Anda makan? Karena Anda bukan Yahudi. Jawab aja. Itu aturan untuk Yahudi. Kami makan anjing, kami makan monyet, makan biawak, makan kuda nil, dinosaurus. Karena kami bukan Yahudi dan kami bukan Islam. Gitu jawabannya. Kalian memang di luar dari agama Yahudi, agama Samawi. Gitu, Bang. Jawabannya. Kenapa Kristen makan kuda nil, biawak, ya, makan semuanya? Karena memang di Kristen dibebaskan, dibiaskan, kemudian untuk makan apapun. Seperti itu, Bang, ya. Sedangkan kami enggak. Yahudi punya aturan, Islam punya aturan. Kristen tidak punya aturan. Siapa yang menginginkan agar manusia tidak punya aturan dalam hal makan dan minum? Siapa, Bang? Kristen. Bukan, Bang Andi. Siapa yang mau agar manusia tidak punya batasan dalam makan dan minum? Iblis. Iblis. Tadi Bang Juma baru bilang berlaku untuk Yahudi. Sekarang menarik-narik kepada Kristen. Sekarang saya mau beritahu perkataan. Saya sudah bilang, mengaku aja bahwa kami Kristen sama seperti kera, tidak diberikan aturan main. Bilang gitu, Bang. Di Kristen tidak diberikan aturan main makan. Bebas, seperti monyet. Mau makan apa saja. Karena kenapa? Adam diberikan aturan makan. Abraham diberikan aturan makan. Musa diberikan aturan makan. Yesus diberikan aturan makan. Nabi Muhammad diberikan aturan makan. Iblis menghapus aturan makan. Kristen ada nggak aturan makan? Nggak ada. Meja pun bisa. Pesawat kalau bisa digoreng sama Kristen dimakan pesawat itu. Tank, helikopter. Kalau kalian bisa bikin kolak, dikolak itu. Kapal selam, kapal laut yang listrik, aspal digulung kasih bumbu kecap, segitu bisa kalian makan. Andai bisa, Bang. Karena memang dikatakan 1 Korintus 10:23 segala sesuatu diperbolehkan, segala sesuatu halal bagiku. Itu di kitab saudara. Bahkan saudara boleh makan daging manusia, dalilnya jelas. Jadi begini, Bang Juna, baru saya bicara. Boleh saya bicara bagaimana? Mbak, taruh lo Banyu, kasih pertanyaan baru Anda bicara. Kasih dia pertanyaan Banyu, baru dia bicara. Iya, siapa yang ngajarin Anda kemudian makan segalanya? Jawab. Ya, silakan. Karena itu kayak identik dengan omnivora. Omnivora itu adalah hewan pemakan segala.
Kok mirip-mirip Bang itu? Maaf ya, maaf nih. Karena di dalam Bible dikatakan segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu dibolehkan, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Gitu Bang. Silakan dijawab Bang. Ya begini soal masalah Matius 15 ayat 11, Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan apa yang keluar dari mulut. Jadi Itu hal karena dari cuci mulut tangan. itulah, dari hatimu, itu yang dijaga. Itu hal cuci tangan dan tidak cuci tangan Bang. Bukan masalah makanan mini makan atau tidak. Gak ada itu. Bang Bukan Jas, masalah babi. itu yang haram situasinya. Bah, ini lagi akal kucing. Akal kucing muncul. Akal ayam, akal semut. Ya, Ini ngomongin Di dalam haram. kitab Matius sebenarnya. itu, Bang. Situasinya. Bukan, itu di daging Matius. babi itu boleh dimakan tapi situasi tertentu, betul kan Bang Juma dalam Al-Quran? Iya, berarti Iya, betul. ya. Betul, tetap haram itu, saudara. Babi itu tetap haram. Tapi ada kondisi di mana babi itu dibolehkan ketika tak ada lagi makanan yang lain. Kalau haram, Boleh. haram lah selamanya. Itu darurat. Itu darurat. Darurat. Coba tanya, di sini ada orang Yahudi. Apakah ada kondisi di mana makanan yang haram itu bisa dikonsumsi? Bagaimana diceritakan Nabi Daud ketika dia lapar, yang tadinya dilarang makan persembahan, makan makanan yang dipersembahkan kepada Tuhan, dimakan oleh Daud karena darurat. Coba tanya kepada praktisi Yudaism sahabat kita Akhi Billy. Iya. Apakah ada? Iya, dalam hal Daud ya, ketika dikejar-kejar oleh Saul ya, dan dia akhirnya terpaksa meminta kepada imam besar pada waktu itu untuk bisa makan, karena kalau enggak dia mati. 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 Ada istilah pikuah nefes, menyelamatkan jiwa. Jadi kita harus hidup. Ada tiga hal yang mendingan kita pilih: kita mati, suruh menyembah berhala, suruh membun-bun, sama satu lagi apa itu aku lupa. Pokoknya itu mendingan pilih mati daripada kita harus cuma berhala. Tapi kalau dalam soal makanan, kita makan. Pikuah nefes, menyelamatkan jiwa. Darurat. Itu saudara. Tolong tunjukkan di dalam kitab Anda di mana itu boleh ya. Kalau memang Gak usah kau naik, kau lah. Manusia aja di kitab Anda boleh dimakan kok. Di mana dibilang ditulis mana Bang Juma manusia? Baik, ya, Kalau ada dalilnya, coba sebutkan manusia di kamu mana. boleh. Anda jangan mempreming-preming seperti itu. Nanti penontonmu pendengarmu makin sesat. Jelas dong. Johannes Dia 1 Korintus 10 nomor 25. Itu satu. Yang kedua 1 Korintus 6 nomor 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Kemudian di dalam 1 Korintus 10 nomor 25, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Pertanyaan saya, kalau ada orang memotong manusia lalu dijual di pasar daging, menurut data ini boleh nggak dimakan? Jawab dulu. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Pertanyaan saya, kalau ada orang nih memutilasi manusia, lalu membawanya kemudian ke pasar daging, dan dia tahu itu daging manusia, berdasarkan 1 Korintus 10:25, boleh tidak dimakan? Ya, Boleh nggak? Boleh nggak, Bang? Kalau Anda itu nggak usah dijawab Bang Juma. Nah, ini dalil. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Dalil. Ini dalil, Bang. Makanya kalau Anda lihat di pasar-pasar Kristen itu, semua binatang ada di situ. Tikus, balao, kablama, anak cuntili, ada semua di situ dijual.
pararang, padale, setan, popo, parakang, hantu belau, semua ada di sana dijual. Ada bang. Imut. Jas, kamu baca dulu 1 Korintus 10:25, Jas. Kamu nggak pernah pakai data, coba kau baca dulu itu. Di situ tidak ada kata manusia. Coba baca dulu, baca dulu, baca dulu, woi. Berasumsi. Iya kan begitu. Coba baca dulu, Bang Andi, baca dulu. coba, Ya, coba dibacain Yohanes 6 ayat 54 itu yang jelas-jelas tertulis suruh makan Yohanes daging. berapa? Yohanes 6 ayat 54. Saya baca ya. Saya baca ya, tunggu ya. Iya sih. Tuhannya dimakan ini malah. Oh ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada hari zaman. Oh, makan daging manusia, daging Tuhan dimakan. Nanti kalau Bukan kita mau menghina ya. Ini ada tertulis bang, itu data. wait, Coba terangkan ini bang. Saya baca dulu, saya baca sekali lagi baru Anda terangkan ya. Yohanes 6:54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Ini daging siapa bang dimakan ini bang? Silakan. silakan. Ya kalau baca letter tag Anda tafsirkan seperti itu nanti. Saya nggak nafsir lagi nanya. Orang lagi nanya. Saya ulang Alegoris, lagi. alegoris. Saya ulang Ini lagi. saya mau tanya dulu. Saya ulang lagi, diam dulu. Nanya melulu nggak pernah jawab. Diam dulu. Barang siapa yang makan dagingku, minum darahku. Ini daging siapa dan darah siapa? Silakan. Jawab. Nanya melulu nggak pernah menjawab. Ini daging siapa dan darah siapa? Dimakan dan diminum. Jawab. Sekali-kali menjawab ya bang. Bro. Giliran ditanya nggak pernah Ulangi menjawab. lagi pertanyaannya, ulangi lagi. Oke, saya baca lagi. Yohanes 6:54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Pertanyaannya, ini daging siapa dan ini darah siapa? Silakan.